materi hari ini yang mau kita sampaikan, ya, pertama adalah kita harus bisa membaca soil test, mempelajari soil test itu data tanah seperti apa. Data tanah yang sering digunakan sondir dan data SPT. Ya, kemungkinan yang paling simpel ya sondir, membaca sondir seminimal mungkin. Ya, kita harus punya kompetensi bisa membaca data sondir. Kemudian yang mau disampaikan juga di sini adalah mengenai pondasi dan permasalahannya. Ya, apa saja permasalahan pondasi. Nah, terus ada contoh analisis, saya hanya ambil dari salah satu formula yang ada aja, kan formulanya banyak sekali tadi saya sampaikan. Yang pondasi dangkal, begitu juga dengan pondasi dalam. Ya, formulanya itu banyak sekali, jadi kita ambil salah satu biar mahasiswa, oh rupanya kalau merancang pondasi menganalisisnya seperti ini, tapi tidak harus seperti ini, ya kan gitu ya. Nah, ini permasalahan pondasi kita nampak di slide kita nih, ya terutama ya bangunan miring, bangunan retak, bangunan amblas dan lain-lainnya. Nah, kita mulai ambil suatu permasalahan pondasi, ya. Jadi sudah bukan pemandangan yang aneh lagi, ya. Kalau kita lihat di Pekanbaru ini terkenal dengan tanah rawannya, banyak bangunan yang retak, ya. Nah, coba kita lihat aja lah bangunan di sekitar kita itu banyak yang terjadi yang saya sampaikan tadi, ada yang retak, ada yang settle, ada yang turun, ada yang miring. Nah, dan satu hal yang sering terjadi di dalam slide ini nampak ini ada bangunan tambahan dengan bangunan induk, ya. Bangunan tambahan biasanya ini, wah kita tambahlah di belakangnya untuk toilet, untuk kamar mandi, atau untuk dapur kita tambah, ya, sehingga dia tidak mempunyai satu kesatuan dengan bangunan induk. Nah, ini sering terjadi crack di sini. Ini crack di foto sebelah sini lebih jelas lagi ini. Ini ada cracknya, ya. Nah, mengapa nih crack ini bisa terjadi? Dan kita lihat di sini, kalau ditanya mengapa bisa terjadi retak, turun, miring dan lain-lain, penyebabnya banyak. Penyebabnya adalah settlement, penurunan, ya, penurunan. Di sini turun ini, gambar pertama bangunan turun. Jadi bangunan gedung boleh turun, bukan tidak boleh turun. Settlement boleh terjadi, tapi dalam batas izin. Ya. Kalau gedung tinggi, ya, di peraturan geoteknik 2019 nanti dibaca-baca di sana masih diizinkan sampai 15 cm. Tapi dengan catatan settlementnya merata, jadi boleh turun tapi merata. Kasus kedua, ini boleh turun tidak merata, tapi masih dalam batas izin, tergantung material di bangunan gedung di atas ini. Kalau beton sampai 1/360 bentang, baja bisa 1/240 bentang, ya artinya gini, kalau saya ambil 1/300 bentang, misalkan, yang dikatakan bentang adalah jarak kolom dengan kolom. Ya, jika kolom dengan kolom ada 6 meter, jika terjadi penurunan 6/300 berarti 2 cm. 600/300 2 cm. Penurunan 2 cm tidak melebihi 2 cm, bangunan terjadi perbedaan penurunan atau differential settlement, tapi bangunan tidak rusak. Ya, tidak rusak. Nah, kalau perbedaan penurunannya melebihi yang disyaratkan, itu bangunan akan rusak seperti ini. Jadi pertama, bangunan rusak, miring, retak karena settlement. Nah, kasus lain juga sering terjadi. Ya, saya mungkin ambil 2 contoh kasus saja lah dari sekian banyak kasus, ya. Nanti udah dipelajari di teknik pondasi, mekanika tanah, ya sudah pelajari sana. Ini contoh kedua adalah geser pons, ini geser tembus. Jadi daya dukungnya masih oke, tapi karena beban ini, karena pondasi tidak tapak pondasi atau pile cap ataupun tidak cukup tebal, maka itu terjadi pons di sini. Ini pons, ya, retak tembus. Nah, ini contoh saya pernah melakukan penelitian suatu gedung, setelah di soil test kembali, di boring kembali, ternyata tiang pancangnya masih aman kok, masih duduk di tanah keras. Rupanya setelah digali ini yang terjadi.
terjadi geser pons. Nah, ini kegagalan seperti ini sering terjadi pada pondasi. Nah, kita kembali ke bangunan tambahan tadi. Yang ini bangunan tambahan. Kalau bangunan induk, ya, dipasang tiang panjang. Ya, kenapa dipasang tiang panjang? Karena layer yang atasnya, lapisan atas itu layernya soft. Ini tanah lunak nih. Di soft itu terjadi settlement, ini penurunan. Maka itu tiang-tiang pondasi dipasang sampai hard layer. Ini lapisan hard layer, ya. Lapisan tanah kerasnya dipasang tiang-tiang panjang. Ini berupa bisa dipanjang, bisa di jacking, bisa di bore pile dan lain-lainnya. Yang jelas ini adalah pondasi tiang. Sedangkan bangunan tambahan ini mungkin karena ini hanya bangunan tambahan, karena tidak bertingkat, ya, karena bebannya kecil, langsung dipasang pondasi di atas area soft layer ini dipasang langsung soft layer. Maka itu sehingga terjadilah differential settlement, ya, perbedaan penurunan. Gedung induk tidak turun, bangunan yang kecil itu turun karena masih duduk di tanah lunak, ya. Atau sama-sama turun, penurunannya tidak sama besar. Gedung induk sedikit, ini turunnya banyak. Maka di sini pisah di sini terjadi crack, ya. Nah, dan tadi dikatakan ini sampai tanah keras. Yang tanah keras itu seperti apa? Ini sudah dipelajari di mekanika tanah. Ya, saya hanya ambil satu tabel untuk memberikan ilustrasi bahwa kalau kita menggunakan data sondir, QC kecil dari 5 itu tanah yang sangat lunak. Kemudian lunak QC 5-10 itu tanah lunak. QC 10-20 yang itu yang teguh, ya. 20-40 kenyal. 40-80 sangat kenyal. 80-150 itu yang keras, yang dikatakan hard, ya. 80. Jadi kalau kita ingin memasang fondasi tiang sampai ke layer yang hard layer, ya, setidak-tidaknya QC di atas 80 kg per cm sampai ke yang dikatakan sangat keras, very hard layer, itu QC-nya melebihi 150. Kemungkinan terjadi crack ini yang kedua adalah seperti ini, ya, kasus seperti ini dipancang, ya, sama-sama dipancang atau sama-sama menggunakan fondasi tiang tapi masih dalam soft layer. Di sini ini soft layer, tiang pancangnya tidak sampai ke hard layer, sehingga juga terjadi differential settlement. Perbedaan penurunnya juga terjadi mengandalkan friksi di sini, sedangkan ini sudah mengandalkan friksi dan end bearing pile untuk tanah ujung seperti ini. Dan ini juga akan terjadi crack di sini. Nah, ini crack yang terjadi. Nah, tadi kalau uji sondir itu menggunakan parameter QC. Sekarang uji SPT, parameternya adalah N value. Ini nilai N-nya, ya. Di mana kita bisa melihat di sini bahwa nilai N value kalau 0 sampai 2,5 N-nya itu adalah tanah very soft, sangat lunak. Kemudian 2,5 sampai 5 itu soft karena lunak. Kemudian menengah medium 5 sampai 10, yang stiff, yang kaku 10 sampai 20, kemudian sangat kaku atau very stiff itu 20 sampai 40, dan dikatakan tanah keras itu lebih dari 40. Ya, itu untuk tanah kohesif seperti ini. Nanti ada non kohesif yaitu tanah pasir yang dikatakan tanah kerasnya melebihi 50 N value SPT-nya. Nah, yang kita kehendaki sebenarnya seperti ini, ya, nampak di ini. Jadi sama-sama mencapai tanah keras, sehingga kalau terjadi settlement, ya, nanti dia akan turun bersama sehingga tidak terjadi crack di sini. Dan kita juga antisipasi pengikat, ya. Kalau pengikat antar pur yang disebut dengan tie beam, kalau tie beam cukup kaku, dia akan mendistribusikan beban-beban yang di atasnya dan untuk
mencegah terjadinya differential settlement. Ya. Nah, coba lihat bangunan gedung di samping nih. Seandainya bangunan gedung ini yang bangunan tambahan, kan nampak sayap ada bangunan tambahan. Bangunan tambahan itu kalau didesain dengan fondasi yang tadi yang berbeda, ya, dengan bangunan induk, ya, maka bangunan ini bakalan yang berbeda ini akan terjadi crack, akan putus, dan ini akan terjadi retak, miring, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini contoh kasus kalau seandainya menggunakan fondasi yang tidak sama, maka itu yang sayap ini akan terpisah dari bangunan induk. Nah, untuk fondasi tiang ini saya akan coba sajikan beberapa hal yang cukup unik, ya, yang terjadi. Ya, di sini dikatakan tidak jarang dijumpai permasalahan pemancangan. Katanya sudah dipancang sampai kedalaman 40 meter, 50 meter, 100 meter. Ya, ada yang mengatakan 100 meter di Pekanbaru Kong. Tanah keras, ya. Apa masalahnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Kita lihat sini, saya ambil referensi dari ini, Insinyur Dr. Gui Seu, ya, dan ini, ya. Ketika kita lihat ketika memancang ini tanah lunak, kemudian di bawahnya ada batuan di gambar pertama ini, dan tiang pancangnya cukup langsing ini, ya. Ya, ini akibat menggunakan tiang pancang kecil, minipal, ada memancang sampai 80 meter, kata minipalnya hilang. Jadi kita pancang, ini kita pancang lagi di gambar kedua, ya. Di gambar ketiga, pancang, ketemu tanah keras. Di gambar keempat, ini berhubung, karena tiangnya langsing sekali, sambungannya, kalau minipal sambungannya per 6 meter ini, 6 meter, waduh. Ya, jadi karena langsing diberi beban, akhirnya yang kalah sambungannya kalah sini, ketemu tanah keras, sehingga seperti ini terjadi ini berapapun dipancang dia akan hilang, ya, akan hilang. Jadi seakan-akan ini kok tidak pernah ketemu tanah keras, padahal tidak demikian. Dari pengalaman saya di kota Pekanbaru, yang paling dalam pun sekitar 40-an meter kok, tidak ada meter, 80 meter. Jadi kasus seperti ini pernah terjadi, yang saya pernah tangani di Jalan Riau. Terjadi kasus seperti ini, kita solusinya hanya mengganti pile aja, yang 20-20 kita ganti 25-25, kalau tidak cukup 30-30, sehingga sambungannya cukup mantap dan kelansingannya pun tidak jadi kecil, ya, cukup kokoh tiangnya, sehingga bisa mencapai lapisan batu tanpa terjadinya kerusakan sambungan tiang. Nah, ini kasus yang sering terjadi. Ini ada lagi satu kasus lagi, ya. Ini, ya, ini seakan-akan kita memancang, ya, wah, kok tiang pancangan kok ada yang kosong di bawah, seakan-akan seperti itu, ada yang amblas, ada yang los. Jadi kasus seperti ini sering dikatakan tiang pancang lepas atau sambungan tiang pancang lepas. Apakah benar penyebab amblasnya tiang pancang karena sambungan lepas? Ini, ya, ini jawabannya. Jadi sebenarnya sambungannya tidak lepas. Sebenarnya kasus seperti ini juga pernah terjadi, ya, ketika pancang. Ini ada lapisan tanah keras yang tipis, yang dikatakan lensa tanah, ini tipis, tapi ini kosong nih. Ini ada juga di dalam tanah itu ada ruangan yang kosong. Begitu dia pancang, sehingga ini mendapat tegangan, lapisan yang lensa yang tipis itu terjadi crack di sini, akhirnya cracknya bisa patah dan tembus. Jadi seakan, oh, ini kok lepas seperti ini, ya. Jadi ini kasus-kasus ini pernah terjadi untuk tiang pancang. Nah, ya, sekarang kita mulai masuk ke mendesain suatu pondasi tiang. Dalam mendesain suatu pondasi tiang, kita harus perhatikan daya dukung terhadap material. Jadi daya dukung terhadap
yang wajib dihitung terhadap material dan terhadap tanah. Nah, kalau kita cerita daya dukung terhadap material, tentu kita harus tahu dulu ya, material apa yang dipakai. Misalkan ini material precast ya, material pre-stress, tiang panjang pre-stress yang beda dengan tiang panjang baja. Kemudian ini tiang panjang kayu. Ini kekuatan materialnya berbeda-beda ya, antara pre-stress ya maupun tiang panjang kayu. Jadi sini ada tabel di sebelah sini. Coba lihat nih. Ini yang materialnya adalah beton-betulan. Kalau material beton-betulan, di sini daya dukung izinnya adalah 0,25, berarti seperempat ya, kali FCU kali AC. Ini luas panjang. Ini tegangan izin ultimate daripada betonnya di sini, FCU ya. Nah, untuk tiang baja yang steel pile, daya dukung izin terhadap material, sekali lagi saya katakan, terhadap material 0,3 kali FY, itu tegangan izin baja. Kemudian AS itu luas penampang bajanya. Untuk yang pre-stress concrete pile, yang ini pre-stress itu 0,25 dikali tegangan baja, kemudian pengurangan tegangan pre-stressnya dikali dengan luasan penampang AC-nya, konkret, penampang konkretnya itu. Nah, inilah kita mesti menghitung, sebelum menghitung daya dukung terhadap tanah, kita hitung daya dukung terhadap kemampuan materialnya. Nah, kemudian di awal kuliah tadi dikatakan kita akan membaca data tanah. Misalkan saya punya data sondir seperti ini, data sondir 1 dan data sondir 2. Ya, di data sondir 1 saya punya tanah keras, di atasnya cukup lumayan. Ke dalam 1 meter itu QC-nya sekitar 20, kemudian 2 meter QC-nya sudah mencapai 80 lebih. 3 meter mengecil, QC-nya sekitar 30. Ya, kemudian besar lagi, mengecil lagi. Ya, seperti ini. Untuk bangunan yang dengan beban per kolomnya kecil, rendah atau sedang, saya bisa gunakan pondasi telapak seperti ini. Jadi ini pemilihan fondasi ya. Saya kira tidak ada ilmu khusus ya, seperti apa. Ini juga kita mesti jeli mau tempatkan di mana dan tergantung beban gedung yang ada. Ya, kita tempatkan. Saya bisa tempatkan seperti ini. Seandainya gedung saya ini tinggi, beban per kolomnya berat, saya tidak akan menggunakan fondasi telapak dengan data seperti ini. Ini ada kecil sekali, di 4 meter ini QC-nya cuma 20. Maka itu saya akan menggunakan fondasi tiang hingga mencapai kedalaman 6 meter lebih, karena di 6 meter lebih QC-nya sudah mencapai 140-150 seperti ini. Nah, yang mesti hati-hati ketika merancang dengan menggunakan formula apa saja silakan. Ya, ketika merancang, yang saya mau sampaikan di sini adalah perancangannya. Meletakkan pondasi di pondasi dangkal seperti ini. Di sini ada tanah keras, kemudian lunak. Ya, nah distribusi tegangan yang harus kita perhitungkan seperti ini. Kedalaman 3 meter yang QC-nya hanya katakanlah 30, QC 30, cukup ya. Dengan distribusi pada dasar pondasi sampai kedalaman 3 meter. Nah, nanti untuk mempelajari distribusi seperti ini, ya ada metode Businik. Ya, Businik. Nanti di sini akan nampak diagram tegangannya, di mana semakin ke bawah tegangannya akan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena areal tegangannya semakin besar, karena distribusi tegangannya membentuk sudut 45. Jadi ini yang harus dicek apakah aman atau tidak amannya ya. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Ini ada data sondir berikutnya. Di kedalaman sampai 10 meter ini QC-nya kecil sekali ini. Ini ada 20, ini udah kecil sekali. Ya. Sampai 10 meter baru ya. Seandainya nih bangunan, jangankan bangunan yang berat ya, beban per kolomnya sedang saja,
sedang antara di atas 40-50 ton lah ya. Ya, kalau berat kan mungkin 100 ton ke atas ya. Ini kita sudah menggunakan pondasi tiang. Nah, maka itu ketika mahasiswa mendapatkan data sondir, nanti di data sondir ini, jadi kita merancang pondasi yang cocok itu apakah pondasi dangkal, apakah pondasi sumuran, apa pondasi tiang. Ya, jadi ilustrasi perancangannya kira-kira seperti ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian dalam merancang pondasi, ya kita butuh data. Dari mana datanya? Dari analisis struktur yang di atas tadi itu, ya. Itu ada datanya. Nah, data coba disusun supaya sistematis, jadi enak. Mungkin nama pondasi. Kalau pondasinya lebih dari satu ya diberi nama nih, atau lebih dari satu tipe, P1, P2, P3, P1, koordinatnya di mana, dimensi kolom di atasnya dibutuhkan nanti karena ada hubungan sama geser atau pons ya yang terjadi pada pile cap atau telapak pondasi. Kemudian dimensi pondasi, mutu beton, mutu baja, besi tulangannya, kemudian berat jenis beton karena menghitung berat beban sendiri daripada beton, kita harus mengetahui berat jenis daripada beton. Ini disusun, ya disusun seperti ini. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Kemudian P ultimate-nya berapa ton, momennya berapa ton meter atau kilonewton meter berapa besar. Disusunlah seperti ini supaya memudahkan kita dalam merancang pondasi. Ya, di samping tadi data sondir yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau untuk pondasi dangkal, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini ada P, kemudian ditambah momen. Nah, kalau ini diagram tegangan yang 4 persegi yang ini akibat beban P, kemudian ditambah dengan momen, terjadi diagram tegangan seperti ini. Ya, bentuk segitiga. Namun maksimumnya tidak boleh seperti yang gambar di bawah ini. Terjadi tegangan tarik pada beton ini tegangan tarik ini terjadi. Ya, antisipasinya bagaimana? Antisipasi untuk menghilangkannya adalah memperlebar dimensi daripada pondasi telapak. Ya. Nah, kalau bagi kita yang menggunakan program, ini saya ambil salah satu contoh ya, mengambil data untuk perancangan pondasi seperti apa. Ini sudah dianalisis ya, analisis, tapi dengan catatan kombinasi pembebanannya adalah satu beban mati dan satu beban hidup. Ya, tidak diperbesar 1216 misalnya, karena pondasi sudah memiliki safety factor tersendiri. Nah, ini contoh dari hasil analisis etap bagi mahasiswa perancangan gedung. Ya, meskipun ya kalau kita tidak bisa menjalankan program sub atau etap, tapi setidak-tidaknya ya mahasiswa atau seorang perancang harus bisa membaca hasil output daripada program. Jadi ini contoh seperti ini. Kalau kita ingin melihat ini titik-titik pondasi, ya, titik pondasi ini 1550 itu kode titiknya 1550, 1551. Jadi kita ingin melihat ini beban bekerja pada titik 1550 itu berapa besar. Kita cari di sini. Ini ada base 1550 pondasi. Nampak di sini ada FZ ya. FZ itu adalah beban aksialnya sebesar 148 ton di sini, 148 ton. Kemudian MZ, MY, MX, MZ, MY dan MZ. Ini ada momen dua arah. Momen ini ada minus 4,225 ton meter. Kemudian yang arah Y minus 1,034 ton meter. Ini sudah ada beban aksialnya, momennya sudah ada seperti ini, ya. Nah, pertanyaannya apakah seandainya kalau 148 ton ini menggunakan 3 tiang panjang atau 3 bore pile dengan diameter katakanlah 50, apakah semuanya dirancang seperti ini? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Ya, kita akan urut, kita akan lihat. Misalkan
yang bebannya cuma 29 ton, misalnya di titik 155 ya, 1555 pondasi itu cuma 29 ton, itu cukup satu batang. Maka itu ada yang area yang beban disesuaikan dengan beban, ada tiang panjangnya bisa jadi sampai 3, sampai 4, atau ada yang 2, ada pula yang 1. Jadi karena gedung ini ya, nampak ini gedung ini kan tidak akan sama bebannya. Tentu yang sudut itu beban aksialnya akan lebih kecil daripada yang tengah, kemudian dengan yang bentang-bentang besar dan bentang kecil akan lebih kecil pula beban aksialnya. Tentu untuk merancang pondasi tiang ini harus disesuaikan dengan beban-beban dan momen yang ada. Nah, ini contoh untuk desain pondasi dangkal ya. Nanti PPT-nya juga ada, bisa diikuti, tapi tidak harus metode yang dipakai sama seperti ini. Metodenya banyak sekali. Ini saya ambil salah satu menurut Skerman ya, menurut Skerman untuk menghitung daya dukung pondasi ya, di atas tanah pasir berbeda dengan di tanah lempung, formulanya berbeda. Kemudian pondasinya bujur sangkar akan berbeda dengan pondasi lajur. Begitu juga di tanah lempung, pondasi bujur sangkar juga berbeda dengan pondasi lajur. Dan ketika dirancang sudah selesai, dapat dimisi pondasi, pembesian, sampai menggambarkan ya, kira-kira seperti ini gambar pondasi tapaknya ya. Nah, untuk menempatkan pondasi ya, untuk mendapatkan pondasi saya perlu memberikan suatu ilmu perancangannya lah. Ini hati-hati ini. Saya minta mahasiswa hati-hati betul. Di dalam merancang tentu ada beberapa metode yang berbeda-beda untuk mendapatkan nilai QC ya. Nilai QC ini ada salah satu metode untuk pondasi dangkal mengambil 0,5 B ke atas. B itu lebar pondasi. Kalau lebarnya pondasi 1 meter, 50 cm ke atas diperhitungkan. Nilai QC 50 cm ke atas. Kemudian 1,1 B ya, kalau lebar pondasi 1 meter berarti 1,1 B berarti semeter 10 ke bawah. Ini diperhitungkan, ini nilai rata-rata tambah dengan nilai rata-rata 0,5 B ke atas. Nah, nilai rata-rata keseluruhan itu dihitung ya untuk menghitung daya dukung pondasi. Cuma hati-hati ya, kalau kita tempatkan di tanah lunak seperti ini, di gambar ini di 2 meter, kita jangan mengandalkan yang di bawahnya tanah keras seperti ini. Kalau ini dihitung, daya dukung rata-ratanya luar biasa ya. Sekeras apapun, sehebat apapun yang lapisan lensa ini, kalau pondasi tidak mencapai lapisan tanah keras, ini akan turun. Walaupun diperhitungkan ya, ini akan rancu. Maka itu hati-hati untuk memperhitungkan 1,1 B ke atas itu, hati-hati. Harusnya untuk kondisi yang ke bawahnya semakin kecil kita perhitungkan, kita tempatkanlah saya di 1,5 meter lah, karena ini ada tanah keras. Untuk apa ya, karena dihitung rata-ratanya juga. Jadi maksudnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan kita mendapatkan pondasi di tanah yang sangat lunak, walaupun jarak 30 cm nanti ada tanah yang sangat keras. Tanah sangat keras itu nggak bisa diperhitungkan. Yang 30 cm itu akan settle, jadi akan turun sampai ke 30 cm ini, apalagi ini lebih kurang 50 cm ya. Nah, yang diminta untuk dirata-ratakan sebenarnya seperti ini. Bila kita tempatkan di 80 cm, ini wajib diperhitungkan karena di bawahnya lunak sekali ini. Maka itu rata-rata 1,1 B itu diperhitungkan seperti ini. Jadi bukan di kasus yang tadi ya, bukan di kasus yang tadi itu. Ini wajib diperhitungkan. Jangan di kasus seperti ini 1,1 B masih kena yang 3 meter, atau mungkin nanti karena telapaknya sangat lebar 2 meter, 1,1 berarti 2,2. Wah, kena ini, aman kan ya? Tidak ya. Jadi ini tidak dibenarkan menempatkan pondasi dangkal seperti ini. Yang di QC setidak-tidaknya saya ada referensi yang mengatakan bahwa setidak-tidaknya di 11 kg per cm persegi ya, setidak-tidaknya.
Nah, kalau yang demikian, jumpa hal yang demikian ya pondasi dangkal tidak mungkin. Ini tanah mungkin sampai ke dalam sekian puluh meter, masih kecil sekali. Kita bisa memanfaatkan daerah lensa ini dengan menempatkan semacam pondasi sumuran, ya. Sumuran boleh kita tempat sini, tapi dengan catatan kita wajib memperhitungkan tanah lunak yang di bawah lensa ini, kita perhitungkan, ya. Kalau ini diperhitungkan, tentu dimensi sumurannya akan bertambah besar jadinya. Nah, ini ketika kita merancang pondasi, tadi sudah disampaikan, perlu ada rangkuman data tadi selengkap mungkin. Ini pondasi telapaknya, pondasi menerus, jenis tanahnya, karena di beberapa formula jenis tanah menentukan formula yang digunakan. Tadi seperti contoh tadi, lempung dengan pasir juga berbeda, ya. Nilai tanah itu masuk kohesif atau tidak, pondasi bujur sangkar atau menerus, itu data-datanya mesti dihimpun dengan lengkap. Nah, ini salah satu contoh. Nanti mahasiswa tinggal baca di PPT-nya. Ini cara menghitung QC rata-rata. Ya, ini 0,75 meter ke atas karena 0,5 B kali pondasi telapaknya 1,5 meter, jadi 0,75. Kemudian yang 1,1 B dengan lebar telapak 1,5 meter, 1,65 ke bawah, ini dihitung rata-rata. Kalau ini memungkinkan dihitung rata-ratanya, ini kecil, hitung rata-ratanya. Setelah dapat QC rata-rata, baru dihitung. Ini pondasi menerus atau pondasi apa, dihitung, dimasukkan ke formula. Nah, ini rangkuman. Ini saya hanya memberi ilustrasi bahwa rangkuman, kalau data sondir itu yang tadi saya sampaikan, kedalaman 0,5 meter, lebar 0,5 meter, ya, yang B, kemudian 0,5 B-nya didapatlah ya dengan QC rata-rata tadi ketemu 11 pada kedalaman 0,5 meter, didapat pondasi lajur 8 ton per meter, ya. Izinnya diizinkan 8 ton per meter, sedangkan pondasi telapak itu 7 ton. Ini nampak dengan berbagai kedalaman dengan formula yang sama, maka didapat urutannya seperti ini. Nah, untuk pondasi tadi, pondasi dangkal sudah, ini pondasi tiang. Pondasi tiang juga formulanya banyak sekali. Di PPT ini nanti dapat dibaca. Kita menggunakan Wesley, ya. Wesley rumusnya simple, ya, simple, dimana P izinnya tergantung kepada luas penampang tiang dikali QC dibagi dengan safety factor, kemudian jumlah hambatan pelekatnya atau friction dikali kelili tiang dikali dengan safety factor kedua. Nilai safety factor ini tergantung jenis tanah. Kalau yang standar ya 3-5. Ini ada contohnya yang lempung bisa 3-10. Ini pun berbagai formula safety factornya juga berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ambil aja salah satu formula yang ada, sepanjang referensinya ada, ya silakan. Nanti kita akan menguji ya referensi mana yang paling tangguh gitu. Nah, ini masih sama tadi. Ini kalau nanti saudara bisa baca di buku Sarjono HS 1984, ada hitungannya lengkap ya dengan contoh-contoh kasusnya seperti ini. Contoh-contoh perhitungan. Nah, ini ada contoh menghitung penampang terhadap material, ya, dan terhadap material dan terhadap tanah. Ya, ini pakai metode lama PBI 71, dia gunakan tegangan izin di sini yang 60 untuk K175. Ini daya dukung akibat tiang tadi, akibat daya dukung akibat end bearingnya, kemudian akibat friction, dan daya dukung total dijumlahkan end bearing dan friction. Ya, katakanlah setelah dianalisis menggunakan formula Wesley ini, ya, didapat daya dukung tiang 37,68 ton. Tadi ini sudah dikurangi berat sendiri tiang, karena berat sendiri tiang tuh dia mempunyai berat harusnya 46,51, dikurangi berat sendiri tiang 8,83, sehingga menjadi 37,68
ton. Ini harus lebih kecil daripada beban aksial tiang yang bekerja. Nah, setelah mendesain pondasi, apakah pondasi sumuran, apakah tiang panjang, dibuat gambarnya, nanti dihitung juga pile cap-nya. Mungkin nanti ada session tertentu saya sajikan bagaimana walaupun ini mata kuliah beton, saya akan sajikan beberapa hal yang spesifik seperti ini, menghitung tie beam atau apa, pile cap seperti ini disajikan gambarnya seperti ini. Inilah akhir daripada perancangan bahagian ketiga. Ya, mungkin untuk bagian ketiga saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Ya, waktu saya kembalikan ke Bu Ririn. Baik, langsung saja. Kita buka untuk sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofon atau bisa dengan room chatnya. Kepada mahasiswa dipersilahkan yang ingin bertanya. Pak, saya mau nanya Pak, untuk mata kuliah perancangan ini jadwal meet-nya kapan ya Pak? Apakah ada meet atau gimana Pak? Kita tetap ada meet sesuai dengan jadwal yang diberikan prodi. Jadi ya tentu yang akan saya tanyakan adalah masalah prinsip-prinsip perancangan. Ya, tadi siapa yang bertanya tadi? Saya Pak. Tadi saya ada juga apa Pak namanya jadwal dari prodi, cuman belum ada untuk mata kuliah perancangan. Oh, belum ada ya. Nanti coba saya cek dulu ya. Saya kalau tidak ada pun nanti kita adakan sendirilah. Saya ingin mengetahui bahwa mahasiswa ini sudah kuliah sampai ke semester, sudah menguasai seberapa jauh ya prinsip-prinsip perancangan bangunan gedung itu. Jadi saya tidak akan menanya sampai ke sangat spesifik bagaimana cara menghitung kuntil, menghitung sambungan las, ya tidak sampai di sana. Karena kita bukan mata kuliah beton, kita bukan mata kuliah baja, bukan mata kuliah teknik fondasi atau gempa, tapi yang ditanyakan ada prinsip-prinsip rancangan suatu gedung. Ya, saudara Aujan ya tadi yang bertanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Muhammad Iksan. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kalau perencanaan desain fondasi ini Pak cuma sampai pile cap aja kan Pak? Slot tie beam itu enggak termasuk dah Pak? Termasuk ya. Tie beam itu dirancang, dihitung, nanti ada beberapa metode perancangan. Mungkin untuk saya nanti saya akan siapkan topik khusus lah masalah tie beam, pile cap. Cuma jangan menunggu, mahasiswa ambil aja contoh-contoh hitungan mungkin ketika di kuliah ada. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Putus ya, mungkin mic-nya yang lainnya minta tolong ya. Ibu Lilin boleh lah mic-nya di apa ketika saya jawab. Oh iya Pak. Nah, cukup jelas Pak. Tadi siapa? Muhammad Iksan ya yang bertanya? Jelas Pak. Nah, jelas, tadi mungkin mic-nya karena dengan Bu Ririn kan tidak terlampau jauh, jadi karena mic-nya on jadinya kurang jelas. Ya, tadi pertanyaannya masalah tie beam tadi Pak, termasuk bagian fondasi atau tidak Pak? Tie beam itu bahagian daripada fondasi dan itu wajib dirancang. Pile cap juga bagian fondasi, wajib juga dirancang. Nanti saya siapkan modul khusus saja untuk menyampaikan. Tapi jangan menunggu saya baru bekerja. Ya, ini kan dikumpulkan tugas besar ini kan ketika ujian UAS. Jadi Anda masih punya waktu panjang, kerja dulu. Kalau seandainya nanti ada yang keliru, ada yang kurang tepat, kan masih bisa diperbaiki. Jadi namanya merancang kita harus berani ya. Harus berani mencoba, harus berani mencari referensi. Ya, jangan sifatnya menunggu. Ya, jadi saya berulang-ulang menyampaikan pesan kepada mahasiswa, jangan menunggu-nunggu.
Ya, dapat referensi, baca buku, dah rancang. Di mana ada kendala, diskusikan ya. Kesempatan seperti inilah maunya didiskusikan dengan saya. Maunya ketika rancang Taibim, perlu nggak dihitung penurunannya? Mungkin kalau bagi mahasiswa yang sudah kerjakan, saya bisa jelaskan. Jadi mahasiswa itu bisa. Putus-putus atau tidak? Ya, ya, saudara Muhammad Iksan. Jaringan Iksan dulu. Ya. Ini Muhammad Ilham. Ilham, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Silakan kalau ada yang lain lagi. Pak, untuk metode perhitungan unstruck yang tugas nih, berarti kalau kita ngitung pakai aplikasi harus lampirin juga yang manual ya, Pak? Kayak metode. Karena kita dalam konteks belajar, ya, kalau ketika bekerja pun tergantung TABG-nya ya. Ada yang minta 2. Kalau ada hitungan dengan software, dia minta dikontrol beberapa tempat dengan hitung-hitungan manual. Tapi kalau dalam konteks kita belajar, harusnya dengan manual, kemudian dikontrol dengan software. Terbalik harusnya. Jadi diutamakan manualnya. Maka itu saya mencari sesuatu yang bisa dihitung dengan manual, tugas besar kita. Kecuali tugas kita yang tidak bisa dihitung dengan manual. Ini bisa dengan manual. Silakan, Kleperon, cross, matrix atau metode apa aja silakan. Ya, ya masih ada. Sudah cukup sepertinya, Pak. Sudah cukup, ya. Pak, kalau mungkin asistensinya dari pondasi dulu boleh, Pak? Dari mana aja boleh, ya. Boleh, yang mau pondasi dulu, yang analisis penampang dulu, yang struktur dulu, boleh, ya. Boleh, jangan ditunggu-tunggu. Jadi saya malah kalau perlu sampai ke mid udah selesai semua. Asistensi boleh. Asistensi itu tolong dipersiapkan kendala-kendalanya apa. Jadi tidak ini ya, tidak dihitung formula yang saya hitung itu benar atau tidak. Tidak, jangan seperti itu. Formulanya banyak sekali. Jadi tolong nanti kalau ada kendala apa, loh saya menghitung dengan formula ini kan bebannya kan kecil, kok bisa 1000 ton ya? Di mana kelirunya itu? Salah pengambilan apa? Data tanah yang salah ambil atau apa? Karena kita salah mengambil data, formulanya benar pun akan hasilnya salah. Maka itu di ilmu perancangan itu sangat hati-hati. Ya, penyajian data, sudah itu aturan-aturan mainnya seperti apa, jangan sampai salah langkah nanti hasilnya salah. Ya. Pak, Ya. tadi kan Bapak ada menampilkan etap tadi, Pak. Itu cara untuk nentuin beban pondasi di etap tuh kayak mana, Pak? Saya agak bingung di situ, Pak. Cara menampilkan data-data itu, Pak. Itu kan ilmu etapnya, ya kan? Ilmu etapnya dari menginput data, kan ada koordinatnya, nanti dipelajari di etapnya. Nanti tinggal menyajikan, menampilkan, ada tombol menampilkan dananya, menampilkan datanya, sudah ada di sana semua, ya. Jadi itu teknis nanti etap. Mungkin nanti kalau ada waktu, Bu Ririn bisa memberikan salah satu modul yang dari Bu Ririn kayaknya SAP ya, dengan SAP. Jadi ini program cara membaca di SAP-nya seperti ini. Jadi teknis seperti itu nanti dipelajari. Tolong di sini ditanya masalah yang prinsip perancangan, ya. Ya, Muhammad Iksan. Ya, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Itu pada bab 1, Pak, ada pembahasan, Pak. Itu isinya apa, Pak? Di bab 1 tuh, Pak? Pembatasan itu setiap penelitian ada, bukan hanya di dalam perancangan, nanti di skripsi, di tesis juga ada. Misalkan kita ternyata kombinasi beban gempa tidak dihitung, ya. Kita hanya menghitung kombinasi, harusnya dihitung, maka itu dibatasi yang kita tidak kita tinjau, tapi seharusnya ditinjau.
Ya, kalau kita tidak tinjau, kita batasi di sana. Karena mungkin lingkup untuk kali ini saya tidak tinjau masalah ini yang harusnya mesti ditinjau. Itu masalahnya. Maka itu dibuat pembatasan masalah. Kalau tidak dibatasi suatu penelitian itu tidak tajam. Jadi dalam kasus apapun, mata kuliah apapun, ya, ketika menyusun suatu laporan penelitian, itu wajib ada pembatasan masalah. Bisa dipahami? Berarti pembatasan pembahasan tuh Pak isinya Pak tentang apa Pak? Soal-soal tugas-tugas yang Bapak bagikan Pak? Yang tidak ditinjau. Yang tidak ditinjau. Misalkan gini, balok tidak ditinjau puntir. Puntir kan kelewat jauh nanti kan? Ya, meskipun balok itu ada puntir, ya, yang untuk tugas besar ini kami tidak tinjau puntirnya, walaupun puntir itu wajib ditinjau. Maka itu dibatasi di situ. Kalau tidak dibatasi, tentu tugas ini nanti tebalnya satu rim. Semua ditinjau itu. Jadi untuk tidak ditinjau dan itu mutlak harus ada, dibatasi. Itu berarti kalau atapnya saya tak hitung Pak, berarti di situ pembatasannya situ Pak. Nah, gini, detail tidak ditinjau, tapi beban atap diambil katakanlah beban atap diambil 3 ton, dibebani pada kolom lantai 2, itu boleh diasumsikan, tapi tidak dihitung, dibatasi, tidak dihitung secara detail. Boleh, tapi beban itu kan ada, asumsikan aja, jadi boleh dengan asumsi. Asumsi itu yang rasional. Kira-kira ini 3.000 sekian kilo, udah 3,5 ton aja lah saya asumsikan, boleh seperti itu. Tapi kan tidak mungkin tidak ada beban, asumsikan aja. Jadi untuk hal-hal tertentu bisa diasumsikan. Ya, kan? Baik Pak, ini satu lagi Pak, untuk tie beam Pak itu harus pakai pondasi rolak di bawahnya Pak? Atau gini, rolak itu perannya apa? Anda harus paham dulu, itu untuk retaining wall, pendan tanah, ya. Apakah dalam rancangan itu tie beamnya kalau letak di bawah, ya, di atasnya dipasang rolak, itu beban rolak ditambahkan. Atau tie beamnya di atas, tie beam di atas, kalau rolak di bawah, tanah bawahnya mesti cukup keras, kalau enggak rolaknya turun sendiri nanti, ya, turun sendiri. Kalau rolak di bawah, berarti dia tidak membebani tie beam, malah itu tidak perlu dihitung sebagai beban. Jadi tergantung kasusnya. Maka itu seorang perancang itu mesti jeli, ini letaknya di mana, yang tadi rolak tadi itu ya, letak di atas tie beam atau di bawah. Kalau di bawah, dia bebani apa? Tidak membebani kemana-mana, jadi tidak perlu dihitung. Kalau di atas, dia membebani si tie beam, bebannya menjadi beban terbagi rata, berapa ton per meter membebani si tie beam. Bisa dipilah seperti itu? Iya Pak. Kalau tie beam nih Pak, Ya. dia kalau tanpa rolak Pak bisa ada bertahan nih Pak? Apakah tidak patah-patah deh Pak? Loh, tie beam itu sendiri dia sudah cukup kuat memikul diri dia sendiri, menjaga settlement dan memikul beban di atasnya. Jadi dia tidak tergantung kepada rolak. Rolak itu tergantung kepada tie beam. Terbalik tuh, ya. Retaining wall itu yang bergantung kepada tie beam, membebani si tie beam. Jadi bukan tie beam, kecuali ini. Mungkin Anda melihat rumah tinggal biasa ya, yang dipasang pondasi rolak kemudian slope-nya kecil gitu ya. Itu iya. Kita dalam konteks perancangan gedung, ya. Perancangan bangunan gedung, mungkin saya katakan gedung, kalau rumah itu untuk pondasi sederhana. Kalau gedung sudah kayaknya rumah itu sudah kecil dibandingkan gedung. Itu sudah kayaknya hanya pondasian aja, hanya dibuat rolak kemudian dipasang slope, ya. Jadi dalam konteks perancangan ini saya membuat sesuatu yang lebih besar yang dikatakan gedung, ya, building. Jadi gedung itu sudah pada umumnya kalau namanya gedung itu bertingkat lah, kayak gitu. Jadi jangan disamakan dengan rumah yang tidak bertingkat atau rumah RS, ya, hanya pasang rolak, pasang slope sudah. Rolak itu memikul. Dalam ilmu struktur gedung
rolak tidak memikul beban lagi. Bisa dibedakan? Bisa Pak, tapi saya lihat di lapangan tempat apa Bu, kadang di gedung tuh ada ditambah rolaknya di bawah Pak. Kadang cerucuk dipasang gitu di daerah-daerah Kabupaten Kalis Pak. Dipasang cerucuk kayu, kemudian dibuat lantai kerja, kemudian dipasang rolak di bawah. Rolak itu membebani cerucuk kayu, rolak kan tidak membebani si slop kan di atasnya. Jadi yang mentransfer beban ke pondasi adalah slop. Beban rolak kan tidak ditransfer ke pondasi. Maka itu ini kasus per kasus ditinjau. Kemudian dalam merancang saya ingatkan membuat sketsa gambarnya seperti apa. Ya, sangat tergantung kepada rancangan gambarnya itu. Analisis tergantung kepada gambarnya. Jangan analisis dan gambar itu berjalan sendiri-sendiri. Tidak akan ketemu nanti. Ini mesti ketemu. Ya, Saudara Muhammad Iksan. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada lagi, mungkin kalau tidak ada lagi saya tinggalin dulu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.